Kenapa dikatakan simbol? Karena sebelum ditetapkan bendera itu menjadi bendera, gitu ya, kita menemukan makna terlebih dahulu atau pengertian-pengertian sebelum menyimbolkan pada suatu objek. Oke, bertemu lagi dengan saya Firman Panipahan di Firman Panipahan Channel. Kali ini kita akan lanjutkan kajian logika yang kesekiannya, yaitu tentang tanda dan simbol. Dalam upaya untuk memahami apa itu pengertian dalam logika, kita harus memahami apa itu tanda dan simbol. Dua istilah ini, yakni tanda dan simbol, sering sekali dikacaukan oleh penggunanya. Bahkan kita sering mengatakan simbol, padahal yang dimaksud adalah tanda. Begitu juga kita sering mengatakan tanda, padahal maksud sebenarnya adalah simbol. Memang manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang telah memperkembangkan kemampuan untuk mempergunakan simbol-simbol yang menunjukkan objek-objek atau kejadian atau peristiwa yang pada suatu ketika kita dapat alami secara langsung. Itu juga yang melatar belakangi Ernest Cassirer menyebut bahwa manusia sebagai homo symbolicum atau manusia simbol. Ketika manusia sedang susah terlilit hutang, misalnya, ya, dia akan katakan bahwa dirinya sedang tenggelam. Itu adalah simbol tenggelam, kata simbol yang menunjukkan pada dirinya yang sedang terpuruk dan sebagainya itu. Susanne Katharina Langer, seorang filsuf wanita dari Amerika, membedakan antara tanda dan simbol. Kata beliau, hubungan yang logis antara tanda dengan objeknya adalah suatu hubungan yang sederhana. Tanda dan objek tersebut dengan suatu cara berasosiasi merupakan pasangan. Artinya, kedua hal ini dalam korelasi yang satu dengan yang lain. Setiap tanda berkorespondensi atau berhubungan dengan satu hal tertentu, merupakan objeknya. Antara tanda dan objek itu berhubungan langsung, begitu maksudnya. Yaitu barang atau keadaan atau kejadian yang ditunjukkannya. Itulah yang disebut sebagai tanda. Sedangkan simbol tidaklah mewakili sepenuhnya objek-objeknya, melainkan merupakan pengandung pengertian tentang objek-objeknya. Gitu. Susanne menegaskan bahwa mengerti suatu barang atau suatu situasi tidak sama dengan memberikan reaksi terhadap terhadap barang itu secara terang-terangan, atau mengetahui barang atau situasinya ada di hadapannya. Pada waktu membicarakan tentang barang-barang, kita memiliki pengertian tentang barang-barang itu. Tetapi bukan barang-barang itu sendiri, dan pengertian-pengertian itu bukanlah barang-barang yang secara langsung merupakan arti yang dikandung oleh simbol-simbol. Jadi sebenarnya perbedaan pokok antara tanda dan simbol ialah perbedaan asosiasi. Asosiasi itu apa? Yaitu persatuan itu antara tanda dan objeknya itu berhubungan langsung, sementara simbol dengan objeknya itu tidak langsung. Objek dengan makna itu langsung, makna dengan simbol itu langsung, tapi simbol dengan objek itu tidak langsung. Dan sebagai konsekuensinya, perbedaan dalam penggunaannya oleh pihak ketiga terdapat
fungsi fungsi artinya itu ya, terdapat fungsi artinya, yaitu subjek, pengguna ketiga sebagai kita manusia subjek itu tadi. Jadi yang kita bicarakan simbol dan tanda itu adalah antara objek dengan objek gitu. Yang tanda menandai, simbol menyimboli kan gitu. Kita lanjut, tanda memberitahukan objeknya kepada subjek, sedangkan simbol mengantarkan subjek kepada objeknya. Situasi simbol dan arti atau konotasi berhubungan langsung. Arti dengan subjek juga bersifat langsung. Akan tetapi antara simbol dan objek itu sendiri ada proses denotasi di sana. Contoh, kita masuk kepada contoh saja biar lebih enak ya. Contoh tanda. Ayam berkokok tanda datangnya pagi. Nah, ini merupakan sebuah fenomena alam yang justru kita mengetahui arti datangnya pagi disebabkan oleh kokok ayam lewat pengalaman sehari-hari. Sementara kalau kita lihat contoh simbol misalnya, bendera negara itu simbol. Bendera negara adalah simbol negara kan gitu. Kenapa dikatakan simbol? Karena sebelum ditetapkan bendera itu menjadi bendera gitu ya, kita menemukan makna terlebih dahulu atau pengertian-pengertian sebelum menyimbolkan pada suatu objek. Itulah kenapa antara simbol dengan objeknya tidak langsung. Objeknya adalah bendera, tapi bendera ini memiliki sebuah pengertian, kan begitu. Menunjukkan objek yaitu sebuah negara yang terdiri dari, kalau Indonesia Sabang sampai Merauke, itu yang disebut sebagai simbol. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.